Prabu Harjuno Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Resi Swadagni kemudian meminta kedua putranya untuk pergi ke seberang kali. Mereka diminta untuk mengambil jarak kira-kira 100 depa dari tempat Resi Swadagni berada, dan nanti diminta untuk melemparkan batu ke arahnya. Sembarang batu, dan agar dilempar dengan kekuatan penuh, bahkan dilambari dengan ilmunya. Mulanya satu-satu bergantian, kemudian satu-satu bersamaan. Selanjutnya dua-dua bersamaan, sesuai tanda yang akan diberikan oleh Resi Swadagni. Kedua anaknya tidak menanyakan maksudnya, namun mereka segera menyeberang kali untuk memenuhi permintaan ayahnya. "Jangan ragu untuk melempar ke arahku," pesan Resi Swadagni. Kini Resi Swadagni telah berhadapan-hadapan dengan kedua putranya, walau dipisahkan oleh kali yang tak terlalu besar itu. Bambang Sumantri dan Bambang Sukrosono telah menggenggam sebuah batu sebesar telur puyuh. Setelah mendapat isyarat dari ayahnya, Bambang Sumantri segera melempar batu itu ke arah ayahnya. Ada sedikit keraguan, sehingga lemparannya tidak sekuat kemampuannya. Kedua anaknya terkejut ketika mendengar ledakan kecil, batu yang pecah berhamburan di tengah kali. "Hayo, jangan ragu!" teriak ayahnya. Kini Bambang Sukrosono yang melemparkannya. Kejadian terulang, batu pun pecah berantakan diterjang anak panah dari Resi Swadagni. Bambang Sumantri mengulangi lagi, dan akibatnya pun sama pula. Beberapa kali keduanya mengulangi, bahkan dengan kekuatan penuh, sehingga kecepatannya seperti lontaran anak panah. Namun yang terjadi tetap sama, batu pecah berkeping-keping di atas sungai. Kini Resi Swadagni memberi isyarat kepada keduanya bersama, melontarkan sebutir batu. Keduanya saling berpandangan. Bagaimana mungkin ayahnya akan mencegat dua butir batu secara bersamaan dengan sebuah anak panah? Namun keduanya percaya kepada ayahnya. 1, 2, 3, wis! Dua butir batu meluncur dengan sangat cepat. Namun keduanya tertegun ketika kedua batu tersebut secara bersamaan juga hancur berkeping-keping di atas sungai. Resi Swadagni memberi isyarat untuk mengulangi lagi dan lagi. Namun hasilnya pun sama. Batu-batu itu hancur seperti sebelumnya. Kini Resi Swadagni memberi isyarat agar kedua anaknya melemparkan masing-masing 2 butir batu secara bersamaan. Jadi akan ada 4 butir batu yang meluncur secara bersamaan ke arah Resi Swadagni. Dan kedua anaknya pun tidak ragu untuk melakukannya, bahkan ingin mengetahui apakah keempat-empatnya akan tercegat oleh anak panah. 1, 2, 3, wis! 4 butir batu meluncur dengan cepat secara bersamaan mengarah ke Resi Swadagni. Namun yang terjadi seperti sebelumnya. Batu-batu itu pun pecah berkeping-keping di atas kali. Beberapa kali diulangi, namun hasilnya seperti sebelumnya. Kini Resi Swadagni merentangkan kelima jarinya sebagai tanda bahwa kedua anaknya untuk melempar batu masing-masing 5 butir. Jadi akan ada 10 butir batu yang meluncur bersamaan
mengarah ke Resi Suwandagni. Kedua putranya semakin bersemangat karena percaya bahwa ayahnya akan mampu mencegat batu-batu itu di tengah sungai. 10 butir batu telah meluncur secara bersamaan ke arah Resi Suwandagni. Namun yang terjadi membuat kagum kedua putranya tersebut, karena secara bersamaan ke-10 batu itu pun hancur berkeping-keping dan tenggelam di dasar sungai. Bambang Sukrosono pun bertepuk tangan kegirangan dan kagum dengan kehebatan ayahnya. Resi Suwandagni kemudian memanggil kedua anaknya. Diberikannya beberapa nasihat dan saran. Bambang Sukrosono masih heran, bagaimana bisa hanya dengan sebuah anak panah dan tanpa gandewa bisa meluncur beberapa anak panah secara bersamaan, dan bisa menghadang beberapa buah batu, dan batu itu bisa hancur. Dan kemudian Bambang Sukrosono menanyakan hal tersebut.